Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Via Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita ditemani oleh salah satu teman saya yang ingin mengungkapkan problematika, yang ingin menanyakan permasalahan yang terjadi, bahkan yang mainstream, yang sering terjadi di kalangan kaum wanita. Penasarankah apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipertanyakan, apa yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini? Mari simak bersama-sama video ini sampai selesai. Sebelumnya kami persilahkan kepada perwakilan dari para penanya, perwakilan dari para kaum wanita yang ingin mengungkapkan problemnya. Silahkan. Ya, baik. Jadi saya sebagai perwakilan dari para penanya. Jadi banyak dari kaum wanita menanyakan tentang bagaimana hukumnya ketika mereka sujud, akan tetapi kedua telapak tangan mereka tidak bersentuhan langsung dengan tempat sujud mereka, akan tetapi terhalang oleh mukena. Ya, cukup itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada sang penanya. Problem yang ingin ditanyakan adalah terkait meletakkan anggota sujud ya. Jadi banyak sekali memang dari para kaum wanita itu memang, jadi problem ini gak cuma apa yang saya juga mengalami, artinya saya juga sering sekali ditanya oleh kaum wanita terkait bagaimana sih hukumnya ketika wanita sujud itu tangannya tidak mengenai tempat sujud gitu. Nah, memang pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para kaum wanita. Salah satunya termasuk saya menjadi korban yang ditanya. Bagaimana hukumnya ketika seorang wanita sujud dalam keadaan tidak meletakkan kedua telapak tangannya ke tempat sujud, melainkan terhalang oleh mukena. Sebelum kita jawab, yang harus diketahui oleh teman-teman adalah salah satu daripada syarat sujud itu harus meletakkan anggota sujud atau wad'ul a'dha, meletakkan anggota sujud yang jumlahnya ada 7. Salah satunya adalah kedua telapak tangan. Nah, dua telapak tangan memang merupakan salah satu syarat daripada sujud itu sendiri, harus meletakkan kedua telapak tangan. Karena memang ini merupakan salah satu anggota daripada anggota sujud yang lain. Baiklah, untuk menanggapi ini, mungkin teman-teman pernah membaca referensi. Ada memang salah satu referensi yang sekiranya mengecoh. Kenapa problem ini menjadi perbincangan? Karena dalam salah satu ibarat atau dalam salah satu takbir, pastinya teman-teman pernah membaca syarat sujud adalah ada sujudi ala syai'in mahmulin lahu au mutasilin bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi fi qiyamihi wa qu'udihi. Jadi ini salah satu referensi yang bisa menuai kontroversi. Jadi biasanya kita itu memahami sujud itu nggak boleh ada yang menghalang-halangi. Antara anggota sujud dengan tempat sujud tidak boleh ada yang menghalang-halangi, sehingga ada perbincangan kalau kita sholat, maksudnya kaum wanita kalau kaum wanita itu sholat kok tangannya diletakkan mukena, itu tidak sah, karena syaratnya tadi ada sujud ala syai'in mahmulin lahu muttasilin bihi au muttasilin bihi bihaitsu yataharraku biharakati. Tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang dibawa yang mutasil, au mutasilin bi, atau sesuatu yang mutasil yang bertemu dengan anggota badan kita, sekiranya benda tersebut akan bergerak dengan kita gerak. Misalkan kita pakai peci, otomatis kan ketika kita bergerak peci akan ikut bergerak. Atau kita pakai sorban yang pendek, otomatis ketika kita gerak sorban itu akan ikut bergerak. Maka kita tidak boleh sujud ke benda-benda tersebut, sesuatu yang dibawa yang ikut bergerak ketika kita bergerak. Nah, ternyata teman-teman, syarat ada sujud ala syai'in yataharraku bitaharrukihi itu ternyata khusus terhadap satu anggota sujud, yaitu adalah jabhah ataupun jidat. Karena di awal sudah dikatakan jidat itu syaratnya antakuna maksyufatan. Jadi ketika kita sujud, jidat itu harus dalam keadaan terbuka. Nah, dan jidat itu tidak boleh diletakkan kepada sesuatu atau sesuatu yang dibawa dalam kutip mahmul dan benda itu bergerak ketika kita bergerak. Nah, jadi
saya bisa bacakan sedikit referensi bahwa pembahasan syarat ada sujud ala syai'in yataharraku bi taharrukihi, itu pembahasan jabhah. Jadi kalau pembahasan tangan ataupun pembahasan lutut ataupun anggota sujud yang lainnya itu tidak masalah. Bahkan dikatakan tangan itu sunnah untuk dalam keadaan terbuka, sunnah untuk dibuka ketika kita sujud. Jadi semisal kita sujud nih, itu malah ketika tangan ini tertutup, itu hukumnya cuma sunnah untuk dibuka. Berarti andai kata tangan ini tertutup, itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan atau tidak sampai mencatatkan keabsahan sujud. Nah, sehingga dalam permasalahan kita, wanita yang tadi itu tetap hukumnya sah, sholatnya sah. Karena apa? Karena syarat yang ditampilkan dalam referensi kitab kuning itu syarat mengenai jabhah. Saya akan sedikit membacakan referensinya. Referensi ini disebutkan dalam salah satu kitab Mu'tabaroh, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasilul jawab annahu yufarraqu bainahuma bi annal mu'tabaru duna wad'u jabhatihi ala qararin lil amri bi tamkiniha kama marra wa inna ma yakhruju al qarar bil harakah wal mu'tabar thamma alla yakuna syai'un mimma yunsabu ilaihi mulaqiyan maha. Jadi dalam syarat ini yang diiktibar, yang menjadi tolak ukur itu adalah yang penting kita meletakkan jabhah kepada qoror, kepada sesuatu yang menetap. Nah, jadi qoror ini atau sesuatu yang menetap adalah pembahasan syarat daripada sesuatu itu bisa dikatakan munfasil. Misalkan begini ya, misalkan ada contoh, ini kita agak sedikit ke pembahasan yang agak lain, contoh yang lain maksudnya. Kita pakai sorban, kita pakai imamah yang dipakai di kepala itu, kemudian ujung imamah itu misal jauh dari kita posisinya, ya misalkan panjang, misalkan 3 meter nih imamahnya, misalkan ada kata terjadi, ada kata ada, ujung imamah itu tidak akan bergerak dengan kita bergerak. Jadi meskipun kita gerak, ujung imamah tadi, ujung sorban itu tidak bergerak. Nah, meskipun mutasil, meskipun sesuatu ini kita bawa, tapi kalau dia tidak bergerak ketika kita gerak, maka itu tidak masalah. Jadi meskipun jidat kita mengenai ujung dari sorban itu hukumnya tidak masalah. Artinya boleh diperbolehkan dan sujudnya sah. Sehingga terus bagaimana ketika sesuatu itu tidak dibawa, bukan mahmul ataupun bukan sesuatu yang mutasil dengan kita. Misalkan kita sholat di spring bed nih, sholat di spring bed ya. Misalkan ya, sholat di atas spring bed. Nah, spring bed itu kan ketika kita bergerak dia ikut bergerak, betul ya. Nah, apalagi spring bednya mahal, semisal ketika kita bergerak dia ikut bergerak. Apakah kita tidak diperbolehkan ketika jidat kita mengenai spring bed tersebut? Karena itu ya taharruku biharakatihi, tetap diperbolehkan. Soalnya syarat pembahasan yang tadi itu adalah mengenai sesuatu yang dibawa oleh kita ataupun dalam kutip sesuatu yang mutasil dengan kita. Ini bisa dibahasakan begini. Fa illam yataharrak biharakatihi, ketika sesuatu yang mutasil atau sesuatu yang dibawa tidak bergerak ketika kita bergerak, seperti ujung sorban yang panjang tadi, aulam yakun min mahmunihi, apa benda itu bukan merupakan sesuatu yang kita bawa, misal tadi seranjang atau musibah ataupun apa aja sih, misal sesuatu yang tidak dibawa sama kita, wa intaharaka biharakatihi, meskipun dia bergerak dengan kita bergerak, maka itu tidak masalah. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah pembahasan kita yang penting kita meletakkan jabhah, meletakkan jidat kepada sesuatu yang munfasil. Ini tanpa syarat, tanpa ada qayyid ya taharruku biharakatihi. Meskipun dia bergerak, kita bergerak. Yang kedua adalah meletakkan jabhah atau meletakkan jidat kepada sesuatu yang mutasil dengan kita atau yang dibawa oleh kita, cuman benda itu tidak bergerak ketika kita bergerak. Nah, misalkan contoh tadi yang saya contohkan, ujung sorban yang panjang. Nah, itu kan ketika kita bergerak kan dia tidak ikut gerak tuh. Maka ketika kita sujud meletakkan jabhah, meletakkan jidat ke sana, itu tidak masalah. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya pembahasan ataupun referensi untuk menjawab
problematika daripada kaum wanita itu sangat sendiri. cukup, sangat cukup. Bagaimana, Sail? Ya, sangat puas ya. Sangat puas. Nanti Anda sampaikan ya. Nanti Anda sampaikan jawaban yang telah saya ungkapkan kepada para wanita yang telah bertanya kepada Anda. Siap ya? Siap. Baiklah teman-teman semua, mungkin inilah perbincangan yang sangat singkat, perbincangan yang semoga bermanfaat. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.